biasakan rizki yang Anda dapatkan itu tidak harus kemudian dibelanjakan untuk memenuhi semua apa yang Anda inginkan, tidak. Cari dari situ apa yang Anda butuhkan, yang bisa menguatkan fisik dan membuat Anda sehat. Jadi kalau mau cari makanan, tidak semua yang Anda inginkan mesti dibeli. Lihat dulu itu menyehatkan nggak buat Anda? Itu membuat fisik kuat atau tidak? Makanya kalau orang Arab ditanya, kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah ana thayyib. Maksudnya saya sehat hari ini. Saya kuat. Nah, Anda dapat uang berapapun, cari makan, cari makanan yang menyehatkan, bikin Anda kuat. Prinsipnya kebutuhan, bukan keinginan. Ragam itu boleh, warna ungu, warna biru, warna merah, nggak ada masalah. Makanan ini, makanan itu, pengen makan nasi padang, boleh. Makan pagi dengan sore, silahkan, pagi, sore. Nah, pindah rasa misalnya, silahkan, siang, malam. Pagi, sore sudah ada, siang, malam ada, cari yang ketiga, begadang. Ada, ya, rumah makan begadang. Baik teman-teman, itu nggak ada masalah. Menu ini, cuman persoalannya, menyehatkan tidak. Butuh tidak. Cukup dengan kalimat ini, kalau Anda amalkan dalam kehidupan, sehat umat Islam itu. Kuat kita. Cuma kadang-kadang keadaan kita itu banyak dirusak oleh keadaan. Tampilan luarnya bagus, tapi isinya tidak menyehatkan. Berapa banyak makanan itu dikemas bagus di luaran, tapi isinya racun dalam kehidupan. Silahkan cek. Banyak orang terkena penyakit karena dia tidak abai ketika melihat apa yang dia konsumsi. Padahal kata Nabi sederhana, tayyib, 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 tayyib. Coba lihat cara perilaku kehidupan orang Islam sebagian, walau tidak semuanya sekarang. Semua pakaian itu dibeli, semua dikoleksi, padahal belum tentu dibutuhkan. Dan itu akan dihisap. Akan dihisap. Coba Anda pulang ke rumah, buka jendela itu. Jendela rumah Anda buka, masuk kemudian perhatikan sekelilingnya. Setelah itu balik ke kamar Anda, buka lemari pakaian Anda. Cek. Pertanyaan saya satu aja, dari semua pakaian itu pernah nggak ada satu helai pakaian saja yang belum pernah dipakai ibadah, belum pernah dipakai sholat? Saran saya segera gunakan itu. Nanti kalau Anda dihisab lebih ringan. Minimal pakaian itu akan berkata kepada Allah, ya Allah saya pernah digunakan untuk sholat oleh orang ini. Jadi biasakan ketika Anda mendapatkan sesuatu yang baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju baru, gunakan dulu untuk sholat sehingga hak Allah terpenuhi. Gunakan itu. Jadi hisab Anda ringan, begitu dihisab kan mulutnya dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Itu bicara benda-benda. Ini baju bicara, ini karpet jangan dikira nggak bicara, bicara itu. Ya, nanti ayatnya kita hafalkan. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al-insanu. Lihat ayat keempat. Yauma idzin tuhadditsu akhbar. Itu dalilnya. Kata Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nanti satu saat bumi saya goncang sekuat-kuatnya. Saya hadirkan gempa yang paling dahsyat. Ini saya sering katakan kalimat ini beberapa kesempatan. Kalau kalimat zilzal disebutkan sekali, itu artinya gempa dahsyat yang menjadikan bangunan tinggi runtuh ke bawah. Runtuhnya ke bawah. Misal di luar Al-Qur'an, kalau kalimatnya begini, idza zulzilatil ard. Misal, sampai situ. Itu artinya gempa dahsyat yang tinggi runtuh ke bawah. Tapi kalimat zulzil kalau disebutkan dua kali, baik bentuknya verb kata kerja, fi'il, ataukah noun kata benda, ism, zilzal misalnya disebutkan dua kali, maka itu artinya bukan yang atas runtuh ke bawah, yang di bawah naik ke atas semua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata Allah, saat manusia nanti merasakan gempa-gempa itu yang runtuhkan atas ke bawah seperti biasa, nanti saya datangkan gempa yang tidak biasa. Sekarang orang sudah merasa gempa itu biasa. Dulu saat ada gempa itu zikir langsung tuh, zikir astagfirullah, la ilaha illallah, padahal yang kerasa kecil. Nanti akan ada masa orang merasa gempa besar pun biasa. Gempa keluar, udah tenang lagi, masuk lagi. Buka setiap detik, gempa di sini sekian, gempa di sini sekian, gempa di sini sekian. BMKG mengatakan akan ada gempa dan orang sudah merasa nyaman dengan itu, seakan-akan tidak ada apa-apa. Nanti Allah datangkan gempa yang membuat setiap orang merasakan kedahsyatannya. Sama dengan teori hidup. Kalau Anda diberikan peringatan oleh Allah lewat yang kecil, belum paham, kasih yang sedang. Belum paham, kasih yang besar. Belum paham, dikasih yang dahsyat, yang membuat Anda tidak berkutik lagi. Maka Allah katakan, wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka saat gempa itu terjadi, semua yang dikandung bumi itu naik ke atas.
Baru manusia berkata, wa qalal insanu malah. Baru setiap orang mengatakan, ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Kenapa? Baru di situ Anda tahu bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu ada manfaatnya. Di karpet akan bicara, ya Allah, ketika si fulan sedang senang-senang di luar, hambamu ini yang Allah menduduki aku, dan dia fokus, ya Allah, untuk menyimak mempelajari ketentuan syariatmu. Semua akan bicara. Papan tulis bicara, penghapus bicara. Ya Allah, saya bersaksi ketika itu taklim saya digunakan untuk menghapus, yang pakai saya ustadznya aja, jamaahnya nggak ada yang bantuin. Misal. Paham sampai sini? Jadi maksud saya, coba dari setiap apa yang kita dapatkan itu, yang Allah titipkan kepada kita. Lihat kalimat saya. Dari setiap apa yang Allah titipkan kepada kita dan kita dapatkan itu semua, maka pastikan cari dengan cara yang halal dan gunakan dengan prinsip kebutuhan. Akhirat saya butuh enggak? Nah, kalau hidup seperti itu enak. Jadi kalau walaupun Anda dapatkan dengan cara yang halal, tapi setiap keinginan ingin diwujudkan, itu Nabi tidak menyukainya. Dosa sih enggak, cuma Nabi enggak suka. Kenapa Nabi enggak suka? Itu bisa membuat Anda capek dalam hidup. Udah nyarinya susah, memang halal, cuma nanti pencariannya lebih banyak. Karena lebih banyak, waktu ibadah Anda terbuang. Papa, Mama pengen pakaian baru, Pak. Yang kemarin udah nggak cukup. Ya udah, yuk cari. Kapan nyarinya? Besok ya, Pak. Di mana mau nyari? Di Paris ya, Pak. Paris. Tinggal di Ciamis, pengen nyari di Paris. Berangkatnya berapa lama ke sana? Di jalan kepake waktunya banyak, habis kebuang. Biasa baca Quran, biasa zikir, sekarang mulai ngantuk, kena jet lag. Nyampe sana, tokonya tutup. Balik lagi. Coba lihat, berapa ini mungkin contoh yang paling ekstrim, yang sederhana kan gampang. Pengen makan, ada dekat rumah, pengen ke jauh-jauh. Itu kan sesekali nggak ada masalah, Anda bawa keluarga nggak ada masalah. Yang kadang-kadang tidak masuk akal itu dalam suasana tertentu masih menginginkan sesuatu yang jauh, padahal yang dekat ada. Tuh, nasi goreng malam-malam, nasi goreng. Di luar lewat 3 nasi goreng bolak-balik tak tek tok nggak dibeli. Saya nggak mau pengennya ke Kebon Sirih. Mau Kebon Sirih dari Bekasi tuh. Kebon Sirih naik. Malam-malam jam 2. Nyampe sana udah antrian panjang, antri. Begitu bagian dia habis. Capek habis. Tahajud gak kepake, segalanya gak kepake, habis tuh, capek. Jadi Nabi itu peka sekali. Kalau di Quran surah At-Taubah itu, di ujung-ujung ayatnya itu dilukiskan dengan kalimat yang sangat indah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, Nabi itu sangat peduli dengan kita, merasakan kehidupan kita itu. Berat terasa bebanmu. Kalau bisa beliau ingin menanggungnya supaya kalian merasa ringan dalam hidup. Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi berkata seperti ini, sebetulnya beliau tuh berharap, ya Allah bimbing umat saya supaya nggak capek hidupnya, supaya tenang hidupnya, supaya damai kehidupan itu. Tapi Anda jangan kira kalau Nabi itu misalnya tidak suka model, tidak. Pakaiannya bagus, tampilannya bagus, sendalnya kadang dipakai dari Yaman, biasa, tapi sesuai dengan aspek kebutuhan. Silakan. Anda nggak ada masalah. Ibu punya koleksi pakaian 1 warna hijau, 2 kuning, 3 biru, nggak ada masalah. Cuma prinsipnya butuh nggak, dan itu akan menghiasi keindahan dalam rumah tangga. Begitu akan misalnya ke pengajian, ibu tanya pada ayah, pada suami, Pak, Mama pakai yang mana ya? Hijau atau yang biru? Masya Allah, kan indah tuh. Kata suami, yang hijau bagus mah. Kayaknya yang biru deh, Pak. Tuh. Itu kadang-kadang begitu, Pak. Dia tuh nanya tapi udah punya jawaban. Itu yang bikin kita susah. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Ya, kembali ya. Nanti kita gantian, Bu, ya. Baik. Ingat, segalanya akan bersaksi. Ya, segalanya akan bersaksi.